Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Kenapa kita lakukan justice kolaborator? Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Lebih dari 20 nama kan itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Nah, MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik, tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsi. Pengelolaan awut-awutan sejak awal, beri barang sembarangan, makanannya tidak karuan, tidak ada standarnya secara nasional, anggarannya tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya, semuanya ugal-ugalan tuh. Karena ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah. Puluhan nama disebut terlibat korupsi program makan bergizi gratis. Nama-nama yang tersebar di media sosial itu muncul setelah Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, menjadi tersangka korupsi. Di tengah misi mulia mencerdaskan anak bangsa, anggaran program makan bergizi gratis itu justru dikorupsi. Seberapa besar celah korupsi dari program makan bergizi gratis itu dan bagaimana menutup peluang penyalahgunaan uang rakyat? Saya Yanufus, inilah Interupsi. Dan seperti biasa pemirsa, di studio Interupsi kami selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Said Didu, analis kebijakan publik. Terima kasih sudah bergabung di studio Interupsi. Bang Said, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bang Said Didu ya, bukan Said Iqbal ya? Beda ya? Oke, baik. Di sebelah Bang Said ada Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Apapun kasusnya MAKI selalu terdepan ya? Oke, kalah kok saya dengan Pak Krisnamurti. Oh gitu, oke. Di sebelah kanan saya tentunya sudah hadir Krisnamurti, pengacara Sony Sonjaya. Terima kasih Bang Krisna sudah hadir di tengah kesibukan Anda. Sama-sama, malam Mbak. Dan di sebelahnya Bang Krisna sudah ada Ahmad Alimuddin, founder Mari Kita Bahas. Apa kabar? Selamat malam, jaketnya Mbak. keren sekali ya? Iya. Putih-putih ya? Berkaitan sama interupsi. Oh gitu, baik. Iya. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita mulai, Bapak-Bapak semuanya saya ingin mengingatkan rules di studio Interupsi. Anda boleh adu gagasan, berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Saya ke Bang Krisna terlebih dahulu. Bang, terakhir Kejagung ini mengungkapkan satu lagi tersangka yang ada keterlibatannya dengan Sony Sonjaya. Seberapa yakin Anda bahwa klien Anda bisa mendapatkan justice kolaborator? Saya cerita sedikit, artinya kenapa kita melakukan justice kolaborator. Dari penetapan tersangka yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, lalu rangkaian peristiwa yang dituduhkan oleh klien kami, di sini ada dua klaster.
Ya kan, pertama adalah terkait menyangkut masalah pengadaan, ya kan, pengadaan laptop, lalu pengadaan motor, kemudian pengadaan yang lainnya lah. Lalu klaster yang kedua terkait menyangkut penyalahgunaan titik-titik yang diberikan kepada yayasan-yayasan itu. Nah, kita bahas dulu ya kan, klaster pertama bahwa klien saya bukan pada tupoksi di situ. Kemudian klien saya bukan pada PPK itu. Jadi dia tidak mengetahui sama sekali mengenai pengadaan-pengadaan itu. Tapi dia akan buka. Dia mengetahui bagaimana terjadinya markup walaupun dia bukan PPK dan dia tidak pada tupoksi itu. Jadi tupoksinya apa sebagai wakil kepala BGN? Tupoksinya itu ya kan wakil BGN bidang operasional dalam penentuan titik-titik. Ya kan itulah tupoksinya ya kan pada klien kami kan gitu. Lalu yang jadi masalah ini apa? Ya kan gini. Setelah kan awalnya BGN itu tidak punya sistem sehingga ya kan mereka membuat penunjukan. Nah, melalui ya kan perintah Bapak Presiden kepala-kepala BGN yang disampaikan secara lisan bahwa harus ada percepatan SPPG itu. Kan gitu, harus ada percepatan SPPG itu. Kemudian klien saya menunjuk ya kan orang-orang yang dianggap mampu membangun dapur-dapur itu. Kemudian mereka diberikan titik ya kan untuk membangun dapur-dapur itu. Jadi menurut Anda, klien Anda ini sebenarnya berjasa dalam membentuk sistem yang sebelumnya tidak ada? Pasti, ya kan kemudian ya kan dilanjutkan setelah dibentuk penunjukan. Lalu kan itu waktu nggak ada yang mau minat, ya kan dengan BGN tuh ya kan percaya atau tidak sih program ini, nggak ada yang minat, makanya dibuatlah penunjukan itu. Kemudian setelah dibuat penunjukan berjalanlah ya kan mitra-mitra yang ditunjuk. Lalu berlanjut ya kan kepada sistem yang dibuat, ya kan mereka bikin sistem online, aplikasi dan sebagainya. Dibukalah portal itu. Nah kemudian setelah portal itu jumlahnya meledak, ya kan peminatnya mulai banyak. Lalu dia sampaikan ada 120 akun. Setelah 120 akun itu banyak ditolak, orang marah, banyak ditolak orang marah, banyak ditolak orang marah. Dia sampaikan kepada Kabadan ya kan bahwa ini bahaya kalau semakin banyak yang kita tolak bahaya. Jadi portalnya kita tutup saja. Nah kembali kepada sistem manual yang punya akun hanya dua. Anda menjelaskan secara teknis, tapi seberapa yakin Anda bahwa klien Anda bisa mengajukan JC ini? Dua ya kan yang punya akun ini dua. Satu ya kan klien saya di bawah verifikator 11 orang. Kemudian Kabadan ya kan mempunyai verifikator 1, ya kan gitu, mempunyai verifikator 1. Nah, barulah ya kan di sini berdatangan nama-nama yang kita sebutkan, ya kan meminta, ya kan. Interupsi. Sebentar. Namanya siapa? Hah? Berarti nama itu sudah terkonfirmasi, Bang? Kenapa? Nama itu sudah kita sampaikan ke penyidik. 26 itu? 26 nama itu. Yang tersebar maksud Anda? Ada narasi yang ditimbulkan. Sekarang ada yang hilang. Ya kan di dalam yang sekarang berkembang ini dari 26 nama ada yang hilang, ada yang dilebihkan. Ya kan namanya banyak yang nggak masuk juga banyak. Oke, berarti yang tersebar itu beberapa dari mereka adalah yang Anda sebutkan ke penyidik? Yang kita sebutkan ke penyidik. Ada, ya kan ada yang kita sebutkan ke penyidik gitu loh. Ada yang kita sebutkan ke penyidik. Oke, baik, terima kasih Bang. Berarti Anda yakin ya terkait dengan klien Anda bisa menjadi JC? Iya. Oke, saya mau tanya ke Bang Said. Bang, kalau menurut Anda syarat-syarat menjadi JC itu seperti apa sih? Saya pikir terungkap sekarang masalah sebenarnya adalah karena membuat sistem sendiri yang berbeda dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang diatur undang-undang. Itu problem sebenarnya. Karena terlalu kreatif ingin melaksanakan ingin presiden, akhirnya terjebak semuanya menjadi pintu jendela masuknya intervensi. Nah, karena harusnya pada saat itu koordinasi dong dengan badan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bukan membuat sistem sendiri. Karena ini pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, sehingga tapi beginilah, saya ingin menyatakan, saya apresiasi kepada Presiden Prabowo melakukan pembersihan di kamar kerja beliau. Karena saya anggap BGN ini, SPPG ini adalah program beliau di kamar beliau. Dan orang pelaksananya adalah orang yang bebas masuk ke kamar beliau. Dan dia mengambil kebijakan bahwa ini harus dibersihkan. Itu kita berikan apresiasi. Saya juga berikan apresiasi kepada klien Bapak kalau dia mau membuka semua, supaya dia terbuka semua. Tapi apapun menurut saya ini sudah harus menyatakan bahwa karena kreatifnya. Dan saya melihat memang BGN ini terlalu kreatif. Dan saya akan menyatakan ini baru ketemu saya birokrat sombongnya nggak ketulungan, arogannya tidak ketulungan kepala BGN-nya. Kenapa? Coba aja di depan presiden, Pak akan memotong 19.000 sapi, itu kan bohong. Itu namanya arogan. Terus keracunan hanya sekian. Itu saya birokrat lama, baru kali ini ketemu saya berkali-kali di Twitter menyatakan ini orang sombong sekali. Nah,
Kenapa mereka merasa sombong? Karena presiden juga awalnya memberikan apresiasi terlalu berlebih, padahal di jalan yang salah. Sampai mengumumkan perlu diberikan bintang Mahaputra. Padahal orang tahu semua, orang birokrat paham bahwa ini terjadi pelencengan yang sangat jauh. Sangat jauh terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anda bisa bayangkan, saya bilang, ini peristiwa sangat dahsyat di negara ini. Baru kali ini ada lembaga, ada orang diberikan kewenangan melola ratusan triliun. Tapi Bang, itu kan bagian dari kepercayaan seorang presiden, Bang. Yang tentunya beliau sudah mengenal terlebih dahulu karakter dari... Nah, bisa juga, karena orang yang dimiliki kan tidak punya pengalaman birokrasi yang bagus sehingga seakan-akan dan memanfaatkan kepercayaan presiden itu untuk berkreasi di luar ketentuan. Oke. Berkreasi. Coba bayangkan, ya mohon maaf, ini 300 sekian triliun penunjuk SPPG itu penunjukan langsung semua sebenarnya. Karena hanya memasukkan ini, melamar penunjukan siapa. Tidak ada persaingan apapun. Akhirnya penunjukan langsung, setiap penunjukan langsung pasti yang akan dapat adalah orang yang dekat kekuasaan yang bisa berhubungan. Pasti. Oke. Jadi terkait dengan syarat justice collaborator itu tadi seperti apa Bang Said? Oh, boleh saja, nanti kan yang disebutin juga akan nyanyi juga kan, apakah dia benar. Nggak apa-apa, itu bagus. Ini bagus bahwa ini dibuka semua. Karena saya bermimpi saya tuh, karena saya paham penerima SPPG ini pasti orang dekat. Kalau di kampung saya di desa itu, ya pasti dekat dengan politisi, dekat tokoh, biar bersih semua lah. Mulai pusat sampai daerah. Karena mereka lah sebenarnya yang mendapatkan itu. Nggak mungkin lah Said Didu ini bisa dapat. Oke, baik. Saya tanya ke Bang Halim. Kenapa Bang Anda tidak bisa dapat? Kenapa Karena tidak dekat? saya nggak bisa melobi. Oh, Anda tidak bisa melobi. Karena interupsi. Iya, Mungkin silakan, karena Halim. Pak Said Didu nggak daftar, jadi nggak dapat. Oh, harus daftar saya juga dulu, nggak Bang Said. daftar, jadi nggak dapat. Iyalah, tapi saya paham lah nggak bisa dapat. Oke, saya ke Bang Tadi bilang kan akunnya cuma 2 kok. Akunnya cuma 2. 120 pada akhirnya cuma 2. Akunnya cuma 2. Iyalah, akunnya cuma 2. Berarti hanya dua pintu bisa ketemu, hanya bisa ketemu Sony atau Dadan. Iya, dan itu yang membuat sistemnya adalah klien Anda ya, Bang Krisna. Oke, saya ke Bang Halim. Tadi dikatakan bahwa bagaimana Presiden Prabowo kemudian memberikan kepercayaan yang berlebihan tadi Abang katakan di awal kepada Dadan. Kalau Abang melihatnya seperti apa karakter seorang Presiden Prabowo? Iya, pertama saya pengen ngucapin terima kasih dulu udah diundang ya. Jadi acaranya lumayan menarik ya, interupsi. Saya habis interupsi pimpinan sidang kemarin. Oh iya, di Lampung? Di Lampung. Oke, baik. Gitu. Jadi jauh-jauh dari Lampung ke sini interupsi pimpinan sidang juga. Gitu. Oke, baik. Silakan, Nah, balik ke topik ini, sebenarnya gini. Kalau soal penunjukan, tadinya saya pikir beliau prof. Ternyata bukan prof. Ya, jadi beliau ini ternyata bukan prof gitu. Nah, kalau soal penunjukan ini kan ini hak prerogatif presiden ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ada undang-undang pengadaan barang dan jasa, nggak bisa hak prerogatif. Bukan, maksudnya penunjukan beliau tapi penunjukan barang jasa nggak bisa. Gitu. Nah, itu kan hak prerogatif presiden. Maka presiden yang tahu kenapa Pak Dadan yang ditunjuk sebagai kepala BGN gitu. Terus kedua, kalau kita bicara soal apa yang terjadi hari ini adalah itu bagian dari bersih-bersih yang dilakukan oleh presiden. Setelah sebelumnya mungkin presiden ini nggak tahu laporan aslinya seperti apa. Karena di beberapa sidang kabinet itu kan presiden tahunya, oke nih Pak, kita seperti tadi disebutin kan akan potong kambing, sapi, terus kemudian lele dan lain sebagainya. Tapi di lapangan nggak terjadi gitu. Walaupun mungkin saya sedikit membenarkan, mengoreksi ya. Tadi mungkin disebutkan bahwa misalnya ternyata nggak ada sistem yang jelas dari awal. Menurut saya sebenarnya Juknis dan Juklak itu sudah ada. Dari awal itu sudah ada. Saya tahu itu dari mana? Dari beberapa teman-teman yang memang mereka juga punya dapur MBG. Artinya bukan berangkat dari 0-0 banget gitu loh. Tapi ada, tapi di perjalanan ketika misalnya ada masalah, ya masalah itu yang kita benahi bareng-bareng gitu. Walaupun kemudian ternyata masalahnya lebih besar yang menurut saya itu bermula dari isu ketika kemarin ada jual beli titik. Yang sebenarnya saya juga tahu isu jual beli titik itu udah lama ada sebenarnya. Dari gitu. awal? Dari awal sudah ada, bukan dari awal, dari sejak sistem online itu ditutup. Kalau tadi Abang bilang 120, menurut saya waktu itu dapur MBG itu kalau nggak salah sekitar 16.000. 16.000 dapur MBG atau SPPG itu sudah ada, kemudian setelah 16.000 itu ditutup kan, karena banyak yang protes, nggak jelas dan sebagainya. Nah disitulah potensi itu.
Kalau misalnya kita ingat dulu ada salah satu abang, saya lupa namanya dia marah-marah di kantor BGN, ya kan kita dimintai uang dan lain sebagainya. Nah, saya itu dari situ udah curiga sebetulnya. Oh, ini ada permainan nih kayak gitu. Cuma kan waktu itu kita nggak bisa Permainan asal dari 3 orang itu sembarangan. atau lebih? Ya wallahu alam siapa yang bermain ya. Oke. Jangan dipancing juga saya. Kayak Hanya gitu. bertanya. Iya, gitulah kira-kira. Oke, baik. Kalau menurut Bang Boyamin seperti apa Bang terkait dengan sistem tadi katakan kemudian pengajuan justice kolaborator karena memang ternyata tidak hanya 3 orang yang ditersangkakan oleh Kejagung itu saja. Ya, saya ingin memastikan dulu bahwa justice kolaborator itu prinsipnya 2 aja untuk diterima. Membuka yang lebih besar, membuka yang lebih tinggi. Gitu. Kalau di Karena sini dia sejauh tadinya kan ranking 1 nih. Tapi kalau dia bisa membuka lebih besar dan lebih tinggi, berarti rankingnya akan turun jadi ranking 2. Syaratnya itu dulu. Tapi tidak apa-apa, ikhtiar dari Pak Krisna dengan kliennya Pak Sony itu ingin justice kolaborator kita hargai dulu. Karena apapun apa yang disampaikan dibuka. Soal nanti kualitasnya lebih kecil dan lebih bawah tidak apa-apa. Tapi setidaknya bantu penegakan hukum untuk melakukan penyidikan ini lebih mudah. Sebentar, Itu supaya lebih clear, Bang Boyamin, berarti salah satu syarat dari JC ini adalah harus mengungkap siapa yang lebih besar di kasus ini, begitu? Iya, konsepnya itu. Oke. Dan peraturan Mahkamah Agung juga bahkan ditambah lagi bukan pelaku utama. Nah, supaya tidak pelaku utama Pak Sony kan berarti harus ada pelaku utama yang lain lagi. Menurut gitu Anda kan. ada pelaku utamanya? Ya. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Interupsi. Salah satu syarat menjadi JC adalah tersangka harus mengungkap pelaku yang lebih besar dalam kasus itu. Dan lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Apa yang Anda coba untuk katakan, Bang? Ya, niat dari Pak Sony dan Pak Krisnamurti itu untuk justice kolaborator, saya yakin bahwa memang harus ke sana. Berarti artinya sudah ada gambaran begitu. Ya tugasnya Pak Krisna sama Pak Sonjaya. Kalau tidak sih, bisa mungkin- mengungkap yang lebih besar ya nggak usah kan gitu Betul sih, kan. mungkin Mas Benyamin lebih akurat datanya ya kan. Anda bawa data? Lempar-lemparan. Anda bawa data, Bang Boyamin? Jadi gini, bahwa hari ini sampai Mei kemarin 88 triliun gitu. Dan saya menyambut Pak Said Didu aja lah. Tentang penunjukan langsung. Itu ternyata ada dasar hukumnya. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Itu perubahan terhadap perubahan kedua 16 tahun 2018. Tentang pengadaan barang dan jasa. Di pasal 35B, sorry, ini saya daripada salah, saya buka. 38 ayat 1. Oke, ini kita akan tampilkan. Kita akan coba Ya. tampilkan. Di situ. Ya. Nah, Ini ya, ini Ya. ada salinan lembarnya. ya, Boleh mungkin Anda sambil bacakan. ya. Pasal anunya dulu, 38 dulu. Oke, kita akan buka di pasal 38 terlebih dahulu. Nah ini. 38 ayat 5 huruf A. Boleh penunjukan langsung kalau itu pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Jadi kalau ini sudah program prioritas pemerintah, bantuan presiden ataupun arahan presiden boleh penunjukan langsung. Oke. Ini itu. Tapi Berarti sah-sah saja dong. sah. Dan ini 30 April 2025 disahkannya. Berarti kan sudah setahun yang lalu. Iya. Ya, artinya itulah kemudian BGN melakukan penunjukan langsung motor yang harganya 28 juta maksimal sudah keuntungan dan pajak, tapi ternyata dibayar 42 juta kali 21.000. Maka kerugiannya itu langsung gampang, itu sudah di atas 200 miliar langsung itu. Belum internet, belum laptop, segala macam. Tapi sebenarnya ada penyimpangan juga di pasal 41 yang tadi. Tolong dibuka. Arahan itu pun ada kriterianya. Di pasal 1A ayat 1, arahan presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 5 huruf A dan pasal 41 ayat 5 huruf A dituangkan dalam risalah rapat. Artinya ada rapat yang dipimpin presiden, ada risalahnya, terus ada memorandum seperti nota dinas segala macam atau bahkan dokumen lainnya. Jadi tidak bisa kemudian ini, oh sudah ini karena BGN ini apa, MBG ini program presiden, maka penunjukan langsung semua. Tetap harus kembali, kayak Pak Krisnamurti kalau surat kuasa itu nggak ada kuasa umum mengambil bank
terus rekening berapa, terus nominalnya berapa, jumlahnya hari apa, harus itu. Jadi maksudnya nggak bisa penunjukan langsung ini tetap semua bablas anginnya tanpa kembali kepada presiden, dasarnya ini tadi. Nah, dari situlah memang Tapi apakah perbedaan arahan presiden di awal dengan pendataan logistik tadi yang Anda katakan itu bersamaan? Bang Krisna, tanggal berapa Anda masih ingat? Apakah klien Anda mengatakan? Enggak, artinya gini bahwa kan pengadaan barang dan jasa kan terkait masalah tender yang tadi. Ya kan kalau penunjukan langsung yang dibuat oleh klien saya itu untuk membuat dapur SPPG. Jadi itu yang dilakukan penunjukan langsung. Lah yang bermasalah kan ketika sekarang yang jadi heboh ini kan transaksional adanya jual beli titik gitu loh. Adanya jual beli titik kan gitu. Nah ini yang dipermasalahkan. Saya khawatir, ini hari ini tadi kan ditambah tersangka yang seakan-akan itu kaki tangannya Pak Sony. Saya khawatir karena Pak Sony mulai membongkar itu malah dicari-cari salahnya. Hati-hati loh Pak. Justru itulah nampaknya kan kemudian seakan-akan titik itu ditutup, terus kemudian seakan-akan dari lewat pintu belakang. Pintu belakang salah satunya lewat tersangka yang hari ini diumumkan. Jadi ini tantangan bagi Pak Krisna harus lebih besar lagi. Karena mulai saya juga lihat tadi rilisnya Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa ada aliran dana kan kepada Sony Sanjaya kan dengan adanya dia mendapatkan fasilitas dapat mengintervensi kan seluruh verifikator sehingga dari situ dia memberikan uang kepada Sony Sanjaya. Perlu di dalam ini Pak, interupsi juga. Silakan. Kan mengatakan Pak Sony itu kepada seseorang yang kemarin, kalau kamu berada pada diri saya, pasti kamu juga nggak bisa nolak. Nah, siapa yang menekan itu? Nah, biar lebih tinggi yang menekan itu Pak. Yang menekan Pak Sony berarti atasnya lebih, seakan-akan lebih tinggi dari Pak Sony. Siapa ya, pasti. Pak? Kan gitu loh. Nah, oke. Tapi saya bilang begini. Saya ini birokrat tulen. Saya umur 24 tahun, udah pimpro 30 juta dolar. Jadi saya paham betul 24 tahun, udah 30 juta. Jadi saya, seorang pengambil kebijakan, apabila sudah bisa diinterupsi, artinya itu kesalahan di pengambil kebijakan. Karena harusnya, Pak, kalau Pak Saiman datang ke saya, minta-minta, mau menginterupsi saya harusnya marahin dia, bukan dia yang marahin saya. Oke? Karena saya, nah, jadi apapun menurut saya, pelolosan, penekan itu ada kesalahan yang meloluskan. Itu karena. Ya, tapi kan yang menekan itu siapa Pak? Ya, masih lebih tinggi itu. Siapapun. Jadi saya ini oke saja. Dalam BGN yang lebih tinggi tentu saja Pak Dadan. Ada Pak Dadan. Ada lagi di atasnya Pak Dadan kan. Ada Menko. Siapa? Ada sebutin aja. Jangan sampai lempar narasi tapi nggak tahu siapa. Iya, nah bukan. Maksud saya begini. Saya menghargai Pak Sony mau membuka. Tapi kalau Pak Sony menyatakan ditekan dan meloloskan tekanan itu tetap kesalahannya Pak Sony. Karena harusnya dia yang menghalangi, bukan meloloskan. Sebagai wakil kepala Sebagai BGN. wakil kepala BGN, sebagai berwenang, siapapun dia yang menekan. Itu prinsip seorang pejabat. Karena pejabat begini, Anda diam saja dan tahu itu ada pencurian, Anda harus bertanggung jawab. Apalagi Anda meloloskan pencuri mencuri. Itu prinsip. Oke. Sejauh ini Bang Krisna, klien Anda sudah mengatakan mungkin penyesalannya dalam hal apapun keterlibatannya dalam dugaan yang disangkakan oleh Kejagung? Nggak, artinya kan salah satu justice juga harus mengakui kesalahannya. Nah, kita lihat daripada substansinya dulu. Di sini ya kan bahwa yayasan itu ya kan penyalur penerima manfaat untuk menyalurkan. Kemudian di sini ya kan pemerintah BGN pemberi ya kan daripada manfaat ketika waktu itu adalah klien saya. Kan gitu. Nah, pengawasan setelah orang-orang ini diberikan titik. Nah, apakah dapur ini dibangun ataukah tidak? Nah itu ya kan klien saya tidak sampai pengawasannya sampai ke sana. Nah terjadilah maka titik-titik dapur itu ditransaksionalkan. Jadi tidak bisa terlihat sistem apakah dapur ini dijual belikan atau tidak. Fungsi pengawasannya tidak sampai di sana. Pada saat itu dilaporkan ke Presiden tidak? Kenapa? Semua sudah dilaporkan kepada Kabadan dan Kabadan sudah menyampaikan kepada Presiden. Oke. Bang Saididu, kalau menurut Anda sudah setahun bagian ini berjalan. Kenapa baru sekarang? Saya pikir ya, satu, publik memang tahu ada pelanggaran yang sangat besar, penyimpangan sangat besar, dan Presiden juga menyadari bahwa ini ternyata memang benar. Awalnya kan Presiden masang badan kan. Masang badan, ini ada pride saya akan jalan apapun, kan begitu awalnya. Tapi setelah dia tahu, kok begini, ternyata banyak masalah. Dan saya pikir pada saat itu Presiden kan sudah menggerakkan aparatnya BPKP untuk mengaudit, PPATK, apa segala. Dan saya pikir ini agak ribet nih, karena PPATK udah masuk. Dia tahu persis aliran dana kemana dan siapa. Dia udah ada datanya. Nah,
perlu kita ingat bahwa korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum, sesuai hukum, tapi ada sogokan, itu tetap korupsi. Jadi jangan dianggap korupsi itu hanya karena melanggar hukum. Walaupun hukumnya sesuai semua, tapi ada sogokan, itu tetap korupsi. Karena itu namanya gratifikasi. Nah, selalu orang menyatakan, saya tidak merugikan negara. Enggak, kau menjual jabatanmu, itu adalah korupsi. Nah, terjadi jual beli nanti di bawah, tanpa pengawasan, itu juga terjadi korupsi. Karena jual beli ini menyebabkan beban negara naik. Karena kosnya naik kan berarti beban negara naik. Nah, itulah menurut saya ini dahsyat nih. Kalau saya berharap ada S3 doktor meneliti ini, karena ini dahsyat sekali, ini sistematis sekali, mulai dari pembuatan peraturan sampai segala-galanya, ini dahsyat sekali. Ini bagaimana korupsi terjadi di Indonesia. Mungkin kita cari program doktor, siapa tahu Bahlil mau doktor lagi, ini bisa dijadikan bahan penelitian nih. Bang Krista, berarti Anda tadi mengatakan bahwa berarti intinya adalah ada niat baik dari klien Anda untuk menjadi JC ini dan mengungkap nama-nama di balik kasus ini. Ya pastinya, tentunya harus Tapi ditanggapi. kenapa nggak dari dulu, Bang? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu kalau ada niat baik gitu kan? Publik melihatnya sudah banyak sign-sign, sinyal-sinyal yang diberikan. Bukan soal menjadi dulu atau tidak, tapi kan ini kan bahwa semuanya dibuang seolah-olah ini adalah perbuatan klien saya. Jadi terkait menjawab, ini kenapa sih meledaknya? Jadi maksudnya klien Anda tidak mau sendirian begitu? Ya? Pastinya lah, artinya kita nggak mau pasang badan sendirian gitu loh. Oke, berarti nggak mau pasang badan sendirian. Nggak mau pasang badan sendirian. Sedikit menjanjikan kan 100 titik, banyak di lapangan dijual kan, mungkin pernah dengar berapa harganya, 200 juta, 250 juta, 1 titik. Yang penting Kalau gini, dikasih 100 titik, instruksi Pak Krisnamurti, nanti setelah ini tolong data-data itu sampaikan saya, nanti saya kawal lagi, kalau tidak dibuka, tidak diproses, saya gugat pra peradilan seperti biasa, terus saya buka di pengadilan, di sana saya akan buka semuanya. Masyarakat biar tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya diduga terlibat tapi tidak diproses. Tapi kan selama ini kan masih pertanyaan, 26 ini siapa sih, benar enggak itu Pak Krisnamurti tadi mungkin separuh atau lebih gitu yang benar, tapi kan separuh juga bisa jadi nggak benar gitu kan. Nah, saya akan sampaikan juga kepada Kejaksaan Agung, mungkin bisa besok, dan saya ngawalnya caranya begitu. Dulu saya transkrip orang berbicara tentang korupsi 400 halaman aja bisa saya buka di pengadilan. Gitu. Jadi memang berarti Anda punya datanya sebenarnya? Gimana? Anda punya data yang terlibat? Kayaknya lebih komplit nih Mas. Ada level eselon 1 punya lebih dari 20 MBG, SPBG. Ada yang level setingkat eselon 1 di BGN? Ya, ada bahkan setingkat eselon 2 punya 100 lebih terafiliasi gitu. Ada beberapa nama-nama itu ada. Di dalam BGN atau di luar BGN? Di BGN tuh ya. Di BGN? Di BGN-nya gitu. Makanya banyak saya BGN. penasaran yang dari luar yang nekan Pak Sony itu siapa aja. Nanti tolong berikan saya Pak. Oke. Tapi saya mau tanya dulu nih Bang Alim. Bang Alim, Anda tadi dikatakan bahwa kebijakan dan lain-lain, tapi sejauh ini langkah Pak Presiden sudah jelas ya, melalui DEN pun ikut turun tangan untuk mengevaluasi MBG ini. Bisa mungkin Anda membela mungkin? Ngebela siapa nih? Ini adalah program yang Enggak, karena saya perlu luruskan dulu. Saya perlu luruskan. Saya itu bukan orang pemerintah, bukan orang negara. Saya nggak pernah membela siapapun. Saya itu selalu mencoba untuk menjelaskan. Ketika misalnya ada isu nih, misalnya isu kaos kaki misalnya, atau ada isu apa, prosesnya nggak transparan, kok ini dan lain sebagainya. Dan memang itu sering banget terjadi, ya kan, orang itu melakukan ngecek data-data Inaprok dan lain sebagainya. Itu kan data yang basisnya adalah usulan yang sudah ditetapkan, tapi bukan berarti itulah hasil realisasinya. Karena di dalam anggaran negara itu kan ada pagunya, ada realisasi. Bisa jadi pagunya misalnya kaos kaki harga 100.000. Tentunya di realisasinya bukan 100.000, tapi misalnya 40.000 atau 60.000 gitu. Itu yang saya jelaskan. Berarti dari sisi itu Anda melihat bahwa jelas sekali ini kasus korupsinya ya? Oh, kalau misalnya itu terjadi jelas. Kalau misalnya kayak contoh titik, saya kan pernah bahas. Kalau misalnya contoh titik itu sebenarnya kita nggak bisa berhenti hanya pada jual beli titiknya aja. Kita juga perlu melihat bahwa kalau kemarin itu kan orang jadi menebak-nebak dari mana sih angka 1 miliar atau miliaran yang disebut oleh Kejaksaan Agung. Saya kasih contohnya. Setahu saya di beberapa tempat ada misalnya cashback, misalnya 2.000 kalau dulu ya. Dulu aturan yang dulu itu misalnya 2.000. Kalau kita pakai hitung-hitungan 2.000, ada tuh dari proporsi misalnya harus
menyediakan 200 sampai 300, bahkan ada yang 500 gitu kan. Kalau dikalikan aja 500 kali 3.000 porsi, dikalikan 1 bulan misalnya, dikalikan 360 hari udah berapa itu? Udah triliunan gitu loh. Dan itu yang saya pakai sebagai contoh kemarin ketika misalnya kita ingin mencoba menebak-nebak angka yang disebut oleh Kejaksaan Agung. Masalah benar atau enggak ya nanti kan dalam proses persidangan itu akan dibuktikan. Gitu. Tapi apakah itu ada menurut keyakinan saya dan apa yang saya sering dapatkan dari teman-teman yang memang bermain di area MBG ini ya kan, itu memang ada gitu. Dan itu yang harus diungkap baik oleh timnya Pak SS gitu kan ataupun dari Maki dan lain sebagainya gitu. Berarti intinya Anda setuju bahwa program ini tidak boleh dihentikan ya? Kalau bagi saya begini, kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak bisa bilang hitam atau putih gitu loh. Artinya kita harus lanjutkan atau memberhentikan program. Karena kan kita perlu lihat juga gitu. Yang bermasalah itu apanya? Ya kan, bermasalah itu kebijakannya atau pelaksanaannya. Dalam hal ini, kalau misalnya dari kasus ini, yang bermasalah ini kan adalah soal pelaksanaan. Pelaksanaan programnya, pelaksanaan di lapangannya, pelaksanaan pengadaannya. Nah, karena ada masalah ini, maka beresin masalahnya. Bukan menghentikan programnya. Kecuali program ini, kebijakan ini bermasalah secara keseluruhan. Gitu loh. Oke, Bang Said, tanggapan Anda terkait dengan tadi pelaksanaan-pelaksanaan yang dikatakan akan ada solusinya kira-kira nggak yang akan Saya melihat Presiden sudah menjadi realistis kok. Awalnya kan pokoknya siapapun anak kecil kasih makan. Iya. Saya bilang orang yang rumahnya Pondok Indah dikasih MBG itu menurunkan kadar gizinya karena kadar gizi di rumahnya sudah lebih tinggi daripada... Interupsi Mbak, interupsi. Sebentar, sebelum ada interupsi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Kan sesuatu? Interupsi. Iya, tadi saya bilang interupsi terkait dengan tadi kan Pak Said Didu mencontohkan adalah anak-anak Pondok Indah. Ya sebagaimana kita tahu di Pondok Indah itu kan isinya orang-orang elit ya kan. Dan tentu saja anak-anak yang sekolah di elit itu, maksud saya gini, jangan sampai ngambil contohnya yang tinggi juga gitu loh. Karena nggak semua sekolah-sekolah elit itu menerima. Kalaupun ada orang yang misalnya mampu di sekolah negeri, dia menerima MBG. Orang menteng lah. Pasti gizinya di rumahnya lebih tinggi dari makanan gizi MBG. Iya, tapi kan nggak semua orang menteng itu kaya, Pak. Sebentar dulu. Saya menyatakan, Presiden menyatakan berikan ke yang butuh. Saya setuju. Saat ini? Ya. Iya. Ya, jangan. Makanya itu dilakukan moratorium. Bapak ini kita belum bicara ini langsung. Nah, jangan seperti dulu. Siapapun yang anak ini kasih makan, padahal dia nggak butuh menghabiskan uang negara, ya kan? Dia nggak butuh. Saya akan menyampaikan warning kepada penyelenggara, termasuk pada Pak Presiden sendiri, kalau ini nanti bahwa seperti apa yang dikatakan Pak Said Didu tadi, saya tindak lanjuti, saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji APBN kita bahwa ini kan sebenarnya bantuan. Bantuan kan bagi yang membutuhkan. Maka supaya sebenarnya ada Bu Nani Deang hari ini katanya bahkan akan diberikan kepada yang bukan orang kaya gitu. Efisiensi itu bagian dari efisiensi. Itu efisiensi termasuk yang kaya tidak akan dikasih. Udah bagus. Tapi apa jaminannya? Maka saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa bantuan itu ya bagi orang yang membutuhkan. Dalam hal ini termasuk MBG, dimaknai begitu. Saya hari ini juga sudah sedang ke MK untuk menguji tentang BOP. Yang selama ini belum pernah ada yang uji, saya ke MK kan gitu. Jadi ini seperti apa prosesnya? Supaya memperkuat pemerintahan ini supaya benar dan tata kelolanya lebih baik, itu aja. Oke, baik. Tapi sejauh ini Bang Said, langkah dari pemerintah, efisiensi anggaran, tadi filtering untuk SPPG itu sudah di jalan yang benar ya? Sudah saya on belum track? menyatakan begini. Ini seakan-akan BG ini lembaganya presiden yang tidak bisa ada yang menyentuh sebelumnya loh ya. Bayangkan Menteri Keuangan melarang beli motor jalan juga. Korupsi lagi? Ya, korupsi. Jadi maksud saya, ini seakan-akan lembaganya presiden yang tidak boleh ada yang menyentuh. Pernah nggak DPR mengkritik MBG?
Karena kebahagiaan juga, ya enggak juga kan. Nah ini menurut saya memang... Karena ini misi mulia, Bang Said. Bukan mulia, misinya mulia, pelaksananya yang dirampok. Itu yang masalahnya. Siapa yang ngerampok? Ya mereka yang perampok. Siapa? Ya siapa yang mereka ini udah dituliskan namanya, kok Yang ditangkap ditersangkakan masih maksud nanya. Anda? Oke, Udah, baik. Oh, berarti 3 orang ini maksudnya. Bukan, masih ada yang lain. Oh, Tunggu yang aja. 26 itu. Tunggu aja, nggak tahu saya. Tapi Buka kalau aja semua. menurut Bang Said, seperti apa caranya untuk menggali lebih dalam bagi Nggak, Kejagung ini untuk menemukan tersangka-tersangka saya lain? punya keyakinan Presiden pasti punya data yang lengkap. Karena BPKP sudah turun. Kejaksaan Agung sudah turun. PPATK turun. Artinya semua yang Pak Krisna itu sebutkan pasti umpamanya, pasti itu ada aliran yang ketahuan. Nggak mungkin tidak gitu loh. Jadi karena ini sudah masuk PPATK, artinya yang menyetor ke siapa menyetor itu sudah ada datanya. Jadi susah. Nah, saya ingin mengingatkan tadi, itu kan seakan-akan kalau arahan presiden seakan-akan bisa memberi penunjukan langsung. Itu kan seakan-akannya. Harus ingat, tadi kan pasalnya menyatakan harus ada nota apa segala. Saya ingin sampaikan pengalaman terhadap 2 mantan menteri yang sedang ini. Tom Lembong, itu arahan presiden. Tapi tidak ada tertulis maka yang salah Tom Lembong. Oke? Yang kedua, si Menteri Nadiem Makarim. Dia sudah menyatakan arahan presiden, tapi tidak ada tertulis, tidak ada nota, maka yang salah adalah Nadiem. Jadi, memang birokrat kita tuh harus hati-hati sekali. Saya bilang, Dirut BUMN banyak sekali masuk penjara, seperti Bu Karen, arahan presiden, tapi tidak tertulis, maka masuk penjara. Nah, itu saya ingatkan kepada menteri, kepada pejabat, arahan presiden baru boleh jalan kalau ada dulu hasil sidang kabinet. Saya kalau melaksanakan sesuatu, mana sidang kabinetnya? Tertulis. Kalau ada, maka kita bebas tanggung jawab. Selama hanya omon-omon, Anda yang bertanggung jawab. Nah, selama tadi BGN, kepala BGN, wakil kepala BGN, hanya lisan, tidak ada tertulis, maka yang bertanggung jawab adalah kepala BGN dan wakil kepala BGN. Itu prinsip hukum. Pasti Pak Krisnamurti paham. Tanggapan Anda, Bang Krisna? Ya kalau buat saya adalah fokus kepada justice lagi, ya kan, bahwa apa yang dijustiskan oleh klien saya semua ada di dalam handphone yang saat ini disita oleh Kejaksaan Agung. Ya kan, ketika saya tanya ya kan, kepada klien saya, bahwa apa buktinya, ya kan, orang-orang ini mengatensi, orang-orang meminta, menekan dan sebagainya, semua ada chatnya, ya kan, di dalam Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi bahwa, dan kita udah minta juga kepada penyidik, chat itu untuk dicantumkan di dalam berita acara. Maksud Anda salah satunya adalah orang yang tadi Anda katakan memberi tekanan kepada Pak Soni? Ya kan, artinya bahwa jangan dianggap bahwa kita asal asal ngomong, ya kan, terkait orang-orang ini terlibat. Orang ini satu, chatnya ini, PIC-nya ini, chatnya ini, semua nanti akan diuraikan oleh klien saya. Bagus. Bagus. Oke. Kalau menurut Bang Said sendiri, bagaimana kemudian caranya untuk Kejagung menggali lebih banyak lagi mungkin orang-orang yang terlibat? Mungkin dari mitra SPPG atau sebagainya, mungkin ada solusi dari Anda? Saya berharap SPPG yang bekas nyogok ini ngaku aja lah sekarang. Ya. Daripada Anda sudah bayar dan ditutup juga dapurnya, mending ngaku aja, Pak saya juga nyetor, tolong kembalikan uang saya. Aman. Karena yang punya dapur ini pasti tegang juga. Oh, sementara juga ditangkap juga kita ini. Karena PPATK sudah punya uang itu siapa yang bayar, kemana bayarnya. Jadi pemilik dapur yang sedang nyogok, udahlah, salah istihara malam ini, besok ngaku. Ya. Menurut Anda apakah mereka akan selamat? Kalau nanti mereka juga ditersangkakan seperti kalau gimana? dikembalikan. Ada rumusan Pak, pasal 12 huruf E kecil, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Oke, itu kategori pemerasan. Jadi konteksnya begitu. Jadi sepanjang mengaku dan melapor, boleh termasuk ke saya, nanti tembusannya saya lindungi jadi korban pemerasan. Jadi yang ngambil uangnya aja yang jadi pelaku. Dan di Filipina itu bahkan undang-undangnya malah mengatur itu. Siapa yang mengaku dan melapor itu malah dilindungi, tidak jadi tersangka. Dan saya sudah menerapkan itu di kasus bea cukai di bandara begitu. Tadinya ya setor 1.000, tapi lama-lama diminta jadi 5.000. Nah, kemudian diancam kalau nggak ngasih 5.000, kamu juga masuk penjara sama-sama suap gitu. Nah, datang ke saya endorse, kemudian bisa pasal 12 huruf E kecil sebagai pemerasan. Aman kok. Tapi kalau menurut Anda ini pemerasan atau suap sih, Bang? Ya, apapun levelnya jadi pemerasan. Oh, berarti Bang Boyamin siap ya kalau misalkan nanti ada yang mau minta bantuan Bang? Dengan senang hati. Oke. Kalau dari Bang Alim sendiri? Tapi kan begini, sebenarnya itu kan
nggak bisa hanya dibilang pemerasan ya, karena kan sama-sama pengen, ya kan, sama-sama pengen. Artinya mereka ini juga pengen punya dapur, bahkan kadang ya dalam beberapa praktek seringnya kayak misalnya istilah begini, ayolah bang, saya siap kok. Kata siap ini kan ini jadi punya interpretasi. Orang yang sebelumnya misalnya nggak punya niat macam-macam, jadi punya niat macam-macam. Itu sering banget terjadi gitu. Jadi ada mutualisme maksud Anda di situ? Ada mutualisme di situ. Tapi kan harus ada gini, interupsi ya. Ya. Bahwa konten atau rasa itu kan kalau tidak ngasih ya tidak dapat izin gitu loh. Karena memang yang lain-lain dipersulit segala macam. Maka itu levelnya sudah bisa pemerasan. Dan tujuan kita untuk apa toh memberantas korupsi itu kan membersihkan birokratnya, aparatnya gitu loh. Dan dengan cara itulah kemudian bisa dibongkar. Kalau kemudian hanya menggunakan pasal 5, pasal 6 tentang suap menyuap, dua-duanya kena, ya malah semakin tenggelam gitu. Jadi memang betul himbauan Pak Said itu tadi, ayolah buka-bukaan aja sekalian. Ya. Karena dengan begitu Anda uang bisa balik, kalau tidak balik pun Anda juga tidak akan kena suap. Nanti ketahuan dong orangnya dari eselon 1, eselon 2 yang Anda sebutkan tadi. Ya malah justru itu niatnya begitu. Saya membuka diri itu untuk ke sana gitu. Tapi kan ini sudah jalan Pak. Artinya kalau misalnya sudah jalan, nanti mereka malah rugi jadinya. Buntung dong. Ya kan, udah ngeluarin duit banyak, miliaran gitu kan. Saya begini. Dua-duanya ketahuan terus penyuap malah kena gimana? Intinya, andainya begini. Itu kan sebelumnya. Seandainya sekarang kan sudah jalan. saya ini penyogok. Kan pilihan saya ditangkap atau ngaku? Ditangkap atau ngaku? Kita akan jeda terlebih dahulu Bang Said, sabar. Tetaplah bersama kami. Masuk untuk perbaikan. Oke. Tapi saya berharap Presiden jangan berhenti di sini karena sepertinya orang-orang yang diangkat melaksanakan program prioritas Presiden itu hanya berpegang kepada arahan Presiden. Dia mengabaikan good governance dengan good corporate governance sehingga bablas. Nah itu yang paling bahaya. Dan semua masalah ini karena program prioritas Presiden itu akan berbalik ke Presiden. Saya mengingatkan setelah BGN ada program KDMP, ini juga harus diwaspadai, jangan sampai terjadi seperti BGN, program sekolah rakyat, kemudian program hilirisasi juga harus diwaspadai, termasuk program menurut saya program-program pengambilan aset ini PKH itu juga harus diwaspadai. Nah ini program prioritas Presiden, karena di Pepresnya memang program prioritas Presiden itu bisa penunjukan langsung, bisa macam-macam. Jangan sampai ini ditafsirkan salah oleh pelaksana sehingga bablas dia membuat aturan yang melanggar dan terjadi penunjukan langsung korupsi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan Pak Presiden menjadi sangat waspada dengan pengalaman BGN ini. Karena ini menurut saya dan saya hormati bahwa ibarat ini program paling prioritas dan dia Presiden melakukan tindakan yang sangat cepat dan menurut saya tindakan sangat keras. Bayangkan orang baru dipecat langsung dikerangkeng. Itu kan tindakan menurut saya yang sangat keras. Dan kepada orang-orang sekitar Presiden, jaga, amankan Presiden. Jangan karena kelakuan kalian dengan seakan-akan mendapat kepercayaan Presiden, Anda mengkhianati Presiden. Ya. Kalau Bang Boyamin seperti apa Bang? Anda masih kekeh tadi soal jujur aja? Ya, pemberantasan korupsi itu yang utama justru dari sisi pencegahan. Nah, pencegahan itu ada 3 ruh sebenarnya. 1 kepastian, 2 transparansi, 3 adalah konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan itu ada operator, ada regulator. Nah, kalau regulatornya BGN ini kemudian punya dapur umum kan berarti sudah jelek sekali itu. Artinya dia malah bukan hanya sekedar menjadi regulator, campur juga jadi operator, nggak boleh di situ. Itulah makanya sebenarnya Pak Presiden harus ini. Dan juga gini, bahwa menurut saya pola kemarin itu kan sudah gagal. Kalau gagal ya diganti semua dong, gitu loh. Jadi jangan ada Bu Nani masih ada gitu, menurut saya dia gagal. Misalnya kita contohkan ini, pembagian roti, kita lihat di sini. Coba kita itu kan bagian dari kegagalan masa lalu. Silahkan. Nah, nih. Ini SMA yang pada saat puasa, roti tanpa kemasan, itu expirednya kapan, produsennya siapa, jeruknya sudah bopeng-bopeng, terus hanya ini kerupuk setengah kacang, terus kemudian telur begitu. Nah, tapi justru level SD gitu, satunya, ini SMA ya,
kita perbandingkan dengan SD. Nah, SD begini, yang pada saat puasa gitu malah justru rotinya 3, jeruknya 2, ada ini telurnya 3, kacang, kurma, mungkin gitu. 3 hari kan. Justru lebih bagus ini, gitu loh. Jadi sebenarnya kan justru pada posisi katanya yang SMA malah harusnya lebih tinggi proteinnya segala macam. Kan kegagalan-kegagalan kayak begini loh Pak maksudnya. Ya sudah riset gitu. Jadi dengan orang Tapi yang baru bukannya yang anak SD yang lebih butuh banyak protein, Bang? ya enggak kan dalam pemahaman itu kan SD itu 8.000 sampai 10.000, kalau SMA 15.000. Oke. Gitu, ukurannya begitu. Jadi ini Oke, baik. kegagalan-kegagalan masa lalu menurut saya di riset harusnya, Baik. manajemennya di riset gitu. Masih itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Kalau dari Bang Alim, seperti apa Bang? Ya, terima kasih. Pertama kita perlu mengapresiasi langkah Presiden sudah berusaha untuk mengungkap berbagai kasus yang terjadi di MBG, di BGN gitu ya. Dan ini langkah konkret yang luar biasa karena pada akhirnya Presiden dan juga jajaran dan pihak-pihak terkait mau memperbaiki dan mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah netizen gitu ya, Masyarakat, dan keluh kesah masyarakat gitu. Terus yang kedua juga Presiden nggak hanya berhenti pada bagaimana kemudian mengungkap kasus itu, tapi kemudian Presiden juga akan melakukan moratorium dapur baru ya kan. Terus kemudian ada refocusing penerima manfaat yang misalnya sebelumnya penerima manfaatnya dia adalah orang yang mampu, maka sekarang akan lebih spesifikkan lagi kayak gitu. Terus kemudian terkait juga dengan pembenahan dapur yang sudah ada, karena sebenarnya kan ini sebenarnya udah dari tahun lalu juga sudah digalakkan bahwa dapur-dapur ini ada yang sanitasinya bermasalah, ada yang sertifikat halalnya nggak ada banyaklah masalah-masalahnya, dan itu harus lebih ditingkatkan lagi kayak gitu. Terus kemudian fokus utama lagi adalah soal daerah 3T gitu ya, karena daerah 3T ini kan mau tak mau suka tak suka adalah mereka yang sangat membutuhkan gitu, apalagi mereka yang secara ekonomi itu justru lebih banyak kelas menengah ke bawah. Dan terakhir adalah terkait dengan pergeseran dari kuantitas ke kualitas. Kalau sebelumnya kan ngejar kuantitas banyaknya penerima, maka sekarang lebih banyak ke kualitasnya. Bagaimana caranya agar kualitas ini seperti tadi yang dipermasalahkan misalnya itu benar-benar bisa diselesaikan gitu. Jangan sampai mitra-mitra MBG, mitra-mitra SPPG ini lebih fokus bagaimana caranya cuan, bukan fokus bagaimana menjadi mitra yang bisa memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak kita, sehingga stunting dan ketidakfokusan belajar itu yang jadi masalah itu bisa diatasi dengan benar-benar. Dan terakhir saya masih penasaran, jujur, mumpung ada kuasa hukumnya Pak SS di sini ya, saya penasaran dengan satu isi surat yang diupload oleh Pak SS ke sosmednya beliau untuk Bu Nani. Nah ini kan perlu juga kita biar nggak penasaran kan. Kalau memang ada bahkan bukan Bu Nani doang. Kalau misalnya ada tersangka lain ya bongkar aja gitu loh. Bila perlu kalau semua orang di BGN itu perlu diperiksa, periksa gitu. Suratnya bertuliskan, kalau Anda masih ingat? Hadiah indah. Hadiah apa, Bang Krisna? Baiknya tanyakan ke Bu Nani langsung katanya. Mungkin lebih ngerti ya kan terkait surat itu. Kalau Kali aja pernah dibisikin gitu. Oke, baik. interupsi, Ya. itu kalau hadiah indah itu kalau versi orang Solo itu adalah sarkasme gitu. Sarkasme. Apakah itu sarkasme, Bang Krisna? Sarkas. Sarkas. Itu adalah jokes ya. Sindiran. Sindiran. Ya. Itu adalah sebuah sindiran. Oke, baik. Klien Anda dan juga tersangka lainnya ini dikenakan pasal dengan ancaman 20 tahun penjara ya. Kalau menurut Anda akan terus fight keadilan terhadap klien Anda? Pasti, artinya bahwa kan JC ini harus segera dikabulkan oleh kejaksaan, karena ini juga membantu daripada keinginan Bapak Presiden yang selalu mengatakan, di mana Bapak Presiden bilang koruptor kita kejar sampai ke Antartika. Artinya bahwa inilah kesempatan kita membuka seluruhnya proses ini. Yang lebih terpenting buat kita saat ini adalah kita telah bersurat kepada LPSK untuk perlindungan kepada klien kami. Karena upaya-upaya dugaan membungkam daripada permasalahan ini sudah indikasinya banyak kita temukan. Jadi segera LPSK turun untuk mengontrol makanan dari klien kami, lalu pendampingan dari klien kami. Ini harus segera, sifatnya ini harus segera. Karena klien kami justice dan membuka nama-nama besar. Jadi kita sudah bersurat dan harapan kami segera dijawab surat kita kepada LPSK. Apabila itu tidak dijawab seperti apa, Bang? Kenapa? Kita akan
terus meminta, kan pastinya tentunya karena juga ini adalah hak daripada bagian justice kolaborator yang diatur secara undang-undang, LPSK harus mengabulkan justice. Interupsi sedikit. Kira-kira bisa di-spill nggak Bang? Kan ada beberapa nama yang bocor nih di sosial media. Jangan sampai itu kan jadi interpretasi seolah-olah oh si A ini benar-benar terkait gitu. Kira-kira menurut Abang gimana? Ya mungkin ada inisial NS, lalu ada inisial D, lalu ada inisial SS, kemudian ada inisial DZ. Ya cukuplah nanti aja lebih lanjutnya. Oke. Kan kita, Yang perannya paling besar yang mana Bang? Hah? Yang perannya paling besar yang mana? yang perannya paling, ya nanti lihat dari pemerintah. Oke, kita akan lihat bersama-sama dan kita akan nantikan seperti apa proses hukum yang akan berjalan. Ya pemirsa, program dengan anggaran besar perlu pengawasan ketat. Kepercayaan publik, modal yang tak boleh hilang hanya karena ulah segelintir orang. Saya Aya Nupus, nantikan interupsi pekan depan. Terima kasih. Terima kasih